Halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat datang di channel saya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah atau metode ilmiah. Apa itu hakikat fisika? Apa coba? Fisika berasal dari bahasa Yunani. Pertama kali fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu physis, yang artinya itu alam. Fisika berasal dari bahasa Yunani atau physis, yang artinya adalah alam. Jadi fisika merupakan salah satu cabang dari sains atau IPA yang mempelajari materi zat dan energi serta interaksi antar keduanya. Ulangi, fisika merupakan salah satu cabang dari sains yang mempelajari materi tentang zat, energi, serta interaksi antar keduanya. Fisika merupakan ilmu dasar atau basic science yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu dan teknologi di berbagai bidang. Bisa bidang apa aja. Yang selanjutnya yaitu pandangan fisika. Pandangan fisika itu apa sih? Pandangan fisika itu ada 3. Yang pertama adalah fisika sebagai produk. Yang kedua, fisika adalah sebagai proses. Kemudian yang ketiga, fisika adalah sebagai sikap. Fisika dipandang sebagai produk. Bagaimana sih? Itu kemampuan pengetahuan, itu bisa fakta, konsep, rumus, hukum, dan teori atau body of knowledge. Itu adalah tentang produk. Fisika dipandang sebagai produk. Kemudian yang kedua, fisika dipandang sebagai proses, yaitu way of investigation, yaitu cara kerja atau kemampuan. Kalau yang akan kita bahas nanti yaitu tentang metode, yaitu fisika sebagai proses. Kemudian yang ketiga, fisika dipandang sebagai sikap, yaitu sikap kita sebagai apa? Nanti akan kita bahas sikap seorang fisikawan seperti apa, yaitu cara kita berpikir atau kemampuan kita berpikir atau integritas kita cara berpikir itu seperti apa. Itu adalah fisika dipandang sebagai 3 tadi ya, produk, proses, dan sikap. Ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika di SMA itu apa aja sih? Yang di kelas 10 ruang lingkupnya apa, kelas 11 ruang lingkupnya apa, kelas 12 ruang lingkupnya apa. Di kelas 11 ruang lingkupnya adalah yang kita bahas saat ini, itu tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Kemudian yang tentang pengukuran, kemudian tentang gerak lurus, kemudian tentang gerak parabola, gerak meningkat, kemudian tentang hukum Newton, usaha dan energi, momentum dan impuls, kemudian tentang gerak harmonis. Di kelas 11 tentang kesetimbangan, tentang dinamika rotasi, kemudian tentang fluida, kemudian tentang suhu kalor, kemudian tentang teori kinetik gas dan termodinamika, bunyi, cahaya, alat optik, dan gejala pemanasan global yang sudah kita rasakan saat ini. Kemudian kelas 12 yang nanti akan kalian pelajari tentang listrik statis dinamis, medan magnet, arus bolak-balik, teori relativitas, inti atom, dan teknologi digital. Itu adalah tentang ruang lingkup fisika yang dipelajari di SMA. Kemudian pemanfaatan konsep fisika dalam kehidupan. Manfaatnya apa aja? Pemanfaatan fisika di dalam kehidupan itu banyak sekali. Yang pertama, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, ilmu fisika sudah sangat berperan di dalam kehidupan kita. Banyak hal dari dunia kesehatan, tentang misalkan kita mau melihat dalam kita, paru-paru kita gitu ya. Kita melihat langsung tidak bisa dibuka, tidak bisa. Dengan dapat dibantu dengan apa? Dengan sinar X yang biasa disebut dengan sinar ronsen atau kita ronsen. Nah, itu adalah tentang kesehatan. Kemudian tentang yang kedua, tentang industri. Industri juga banyak sekali ya pemanfaatan fisika. Kemudian yang ketiga, bidang transportasi. Bidang transportasi ya
sangat kita rasakan ya, pemanfaatan ilmu fisika. Misalkan contohnya adalah tentang kereta cepat ya, kereta cepat menggunakan listrik ya, nggak ada rodanya bisa jalan bagaimana. Nah itu adalah tentang pemanfaatan di bidang transportasi menggunakan pemanfaatan transportasi di bidang fisika, itu tentang medan magnet. Kemudian bidang komunikasi, telepon ya, chatting, nah itu adalah tentang ilmu fisika yang dimanfaatkan di bidang komunikasi. Kemudian bidang energi ya, listrik yang kita hasilkan itu juga beberapa ya dari energi, bisa energi alam atau bisa energi batu bara. Oke, udah lalat ya, nggak apa-apa lah. Oke, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ke-6 tentang bidang komputasi. Bidang komputasi yaitu apa? Ya tentang komputerisasi yang sudah kita manfaatkan. Contohnya yang saya pakai ini laptop, komputer. Nah itu adalah tentang bidang pemanfaatan di bidang komputasi. Hakikat fisika itu cenderung pada fenomena alam ya. Bagaimana kalau kita terjadi, bagaimana fenomena alam itu terjadi ya, bagaimana coba. Nah, saat terjadi fenomena alam, apa yang kita lakukan? Yang biasa kita lakukan apa? Mengamati dan mencatat, kemudian membuat hipotesis atau kita membuat teori atau kita mereka-reka apa yang sedang terjadi ya. Kemudian kita mengolah data atau pengamatan dari data yang sudah kita amati di fenomena alam tersebut. Kemudian kita menguji hipotesis yang ada. Kemudian pasti akan ada hasilnya. Nah, itu yang dinamakan dengan metode ilmiah. Nah, jadi dari hasil yang sudah kita dapat, kita uji. Nah, apakah itu bisa diuji di lab, kemudian bisa diuji di alam, kemudian dipadu-padankan, ya, dipadu-padankan, ya. Kemudian apakah hasil yang sudah didapatkan bermanfaat tidak? Kalau hasilnya bermanfaat, ya itu bisa menjadi hal yang bisa dimanfaatkan di kehidupan manusia. Nah, kalau kita menjawab tentang tantangan alam, ya, apa yang akan kita lakukan? Ya, pasti akan terbersit di pikiran kita nih. Apa? Mengapa? Bagaimana? Nah, begitu kan? Di fenomena alam pasti akan ada apa? Mengapa? Bagaimana? Apa yang terjadi? Mengapa bisa terjadi? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, dari situlah kita akan menemukan jawabannya dengan cara apa? Dengan cara metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Nah, langkah-langkah metode ilmiah, ya, langkah-langkah metode ilmiah yaitu yang pertama yaitu mengamati, seperti yang sudah saya katakan tadi, amati, ya. Kemudian buat pertanyaan, kemudian mengumpulkan data, membuat hipotesis, kemudian uji hipotesis, kemudian ambil kesimpulan. Nah, itu yang dikatakan adalah metode ilmiah. Yaitu dari metode ilmiah itu nanti kita akan mendapatkan jawaban, yaitu jawaban yang ilmiah juga. Contoh, misalkan ada sebuah kasus, ya, contoh jarak jangkau Bluetooth HP. Mana HP ya? Mana ada HP? Ini misalkan ya, nah, jarak jangkau antara Bluetooth mouse dan mouse ini ya dengan laptop. Di buku panduan diterangkan bahwa jarak Bluetooth mouse dan laptop ini bisa menjangkau sejauh 15 meter. Dari buku panduan gitu, kita pasti akan memikirkan, pasti akan ada pola pikir ilmiah. Benarkah jangkauannya ini 15 meter? Apakah sebenarnya lebih jauh? Bisa enggak? Bisa. Lebih dekat? Bisa. Ya. Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi jarak? Nah, jarak ini ya. Misalkan, nih saya di sini, ya. Ini saya taruh di luar sekolah, misalkan. Jaraknya sama-sama 2 meter, tapi yang satu adalah terhalang oleh tembok. Bagaimana ya hasilnya? Pasti akan berbeda, ya kan?
pemikiran, kemudian hipotesis, ya. Nah, dari situlah kita bisa mengamati apa yang akan terjadi. Betul? Nah, betul sekali. Kemudian karakter apa yang dibangun? Ya, tadi dari 3 pemikiran fisika, ya. Tadi kan ada proses, ya, kemudian produk, kemudian ada karakter, ya kan? Nah, karakter apa yang akan didapat? Yang pertama, objektif. Yang kedua adalah harus teliti. Kemudian ada rasa ingin tahu, ya. Rasa ingin tahu. Kemudian harus gemar membaca, jujur, ya, kemudian tekun, kemudian seorang fisika harus juga hati-hati, ya, kemudian bertanggung jawab, harus terbuka, kemudian harus kritis tidak hanya dalam perdebatan, tapi dalam kita melakukan metode ilmiah itu sendiri. Kemudian kita harus juga kreatif, inovatif. Ya, sekarang ini, ya, sekarang ini di kondisi pandemi seperti ini, kita dituntut untuk kreatif. Bagaimana caranya kita bisa belajar dengan baik, bisa dengan menerapkan teknologi dengan baik. Bagaimana caranya? Ya. Menurut beberapa orang, sekarang orang-orang itu lebih tekun untuk belajar teknologi, ya. Karena kondisi yang ada, kita dituntut untuk bisa belajar lebih lagi tentang teknologi. Nah, kemudian peduli terhadap lingkungan. Jadi itu adalah beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang fisikawan. Nah, itu adalah dari karakter yang harus dimiliki oleh seorang fisikawan. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Ya. Di laboratorium, ya, kalau nanti ya kalian sudah masuk sekolah, kemudian kalian sudah bertatap muka dengan guru kalian atau bertatap muka dengan saya, ya, kalian saat masuk ke laboratorium itu ada tata tertibnya. Ya. Secara garis besar, saya akan sampaikan untuk tata tertib di laboratorium. Yang pertama, yang pasti adalah kalian harus membaca petunjuk praktikum. Ya, membaca petunjuk praktikum. Sebelum nanti kalian praktikum, nanti kalian pasti akan mendapatkan modul praktikum. Ya, modul praktikum kalian harus dibaca baik-baik, apa yang harus kalian persiapkan, apa yang harus kalian lakukan saat di laboratorium nanti, yaitu merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum praktikum. Jadi misalkan nih kalian akan praktikum tentang pengukuran, ya. Bab setelah ini tentang pengukuran, ya. Nah, kalian akan melakukan pengukuran. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu mempersiapkan, ya, mempersiapkan alat dan bahan, kemudian mempersiapkan prosedurnya bagaimana, kemudian cara kerjanya bagaimana. Nah, kalian harus juga mempersiapkannya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan peralatan kerja sesuai yang ada di lab atau di laboratorium, yaitu dengan menggunakan jas praktikum, kemudian kalau perlu ya menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan sepatu tertutup, ya. Kalau sekarang ditambah menggunakan masker karena kondisi yang seperti ini, ya. Nah, itu akan kalian lakukan saat nanti kalian sudah masuk di sekolah atau sudah tatap muka dengan guru kalian masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu bagi wanita yang berambut panjang, ya. Oke. Yang berambut panjang harus diikat. Kemudian dilarang makan, dilarang minum selama di laboratorium. Kenapa tidak boleh makan, tidak boleh minum? Kalau misalkan kalian sedang praktikum, ya, misalkan kalian sedang praktikum tentang yang menggunakan bahan-bahan tentang viskositas misalkan, ya. Di situ ada oli, kemudian di situ ada air, kemudian itu ada kekentalan, misalkan ada bensin dan lain sebagainya, ya. Tertuang di situ semuanya sangat berbahaya. Ya, kemudian selanjutnya kalian harus menjaga kebersihan selama di lab, harus menjaga
satunya tadi dilarang makan dan minum, ya tujuannya itu untuk menjaga kebersihan. Meja praktikum di lingkungan laboratorium juga harus dalam kondisi bersih. Masuk lab bersih, keluar lab juga harus bersih. Bersih di luar, bersih di dalam. Oke. Kemudian selanjutnya mencuci tangan, ya. Sebelum masuk laboratorium mencuci tangan, setelah dari laboratorium juga mencuci tangan. Untuk apa sih? Supaya apa yang ada di dalam tangan kita ini, ya, misalkan kita habis memegang bahan-bahan senyawa, supaya tidak kebawa ke keluar lab atau keluar dari laboratorium. Itu adalah beberapa keselamatan kerja di laboratorium. Jadi selalu baca pedoman praktikum, selalu ingin tahu gitu ya, bertanya kepada guru apa yang harus dipersiapkan dalam sebelum praktikum gitu ya, memakai jas lab, memakai sarung tangan, sepatu tertutup, ya, itu adalah hal wajib saat di dalam lab praktikum. Oke. Kemudian tentang simbol keselamatan kerja di laboratorium, ya. Perhatikan simbol-simbol yang ada di atasnya, di sini atau di sini, ya. Perhatikan simbol-simbol yang ada di sini, ya. Selain ini, ya, ini adalah simbol dari zat yang mudah terbakar, yaitu contohnya adalah alkohol atau bensin, yaitu jadi simbol api, ya. Cara penanganannya yaitu jauhkan dari api dan panas. Ini kedua, simbolnya adalah seperti bom meledak gitu ya, yaitu adalah zat yang mudah meledak. Contohnya yaitu campuran hidrogen dan air. Kemudian yang ketiga, seperti saat mencuci tangan ya, yaitu tentang zat korosif. Ya. Cara penanganannya itu cegah kontak langsung. Itu artinya kita tidak boleh kena langsung. Kalau kena langsung berarti iritasi. Kalau udah iritasi, tangannya memerah atau bisa terbakar. Kemudian selanjutnya gambar tengkorak. Tengkorak yaitu zat beracun. Cara penanganannya bagaimana? Yaitu jangan minum, makan atau kecap. Diambil dikit, aduh ya jangan, tidak boleh gitu ya. Kemudian tanda silang. Tanda silang yaitu zat stimulatif, ya, yaitu penyebab iritasi. Cara penanganannya itu cegah menghirup. Kalau tadi tidak boleh mencap, yang ini tidak boleh menghirup. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang senyawa radioaktif, yaitu cara penanganannya itu perhatikan aturan keselamatan jika menggunakannya. Nah, jadi itu adalah beberapa simbol dari zat-zat yang ada di laboratorium. Jadi terus perhatikan kalau ada misalkan di botol gitu ya, misalkan di tempat gitu ya, ada tanda-tanda seperti itu, berarti bukan tidak boleh, tapi lihat ya prosedur yang harus dilakukan untuk kalau melihat benda-benda tersebut apa yang harus dilakukan. Oke. Jelas. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian semua dapat paham ya tentang materi penjelasan ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian. Kalau kalian sudah melihat video ini atau memutar kembali video ini, jangan lupa diklik subscribe-nya, oke? Klik subscribe-nya dan like, komen atau share dari video ini.